Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, fellas. Welcome to Teen Talk with Us. Sebelum kita mulai, kita punya pantun nih buat Velas. Jalan-jalan mencari taksi agar bisa pulang dengan nyaman. Demi miliki teman dan koneksi, mari kita berkenalan. Hai, aku Faiman Hel dari 11.2. Halo, aku Naswa Zahra dari kelas 11.2. Di mana Kita akan membahas tentang full day school experience. Aduh, ini panas banget ya Naswa di luar. Iya, panas banget nih. Tapi kemarin hari Selasa tuh hawanya lumayan dingin tahu, kan habis hujan ya? Oh iya, bener banget. Tapi kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Karena Iya, cuacanya betul. lagi nggak nentu banget. Betul, jangan lupa makan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup. Kamu juga itu kurangin seblaknya. Kemarin aku lihat di SG kamu tuh sering banget beli seblak. Iya, kemarin tuh udah terakhir kok buat minggu ini. Jujur ya, Mas. Sebenarnya tuh di sini aku agak nervous karena Hmm. aku baru pertama kali podcast kayak gini. Kalau kamu gimana? Iya, aku juga sih kayak pertama kali juga. Tapi ini kayak seru loh, kayak mencoba hal baru gitu kan ya. Iya, bener banget. Tapi nervous gini aku tetap happy kok menyapa para fans di sana. Kamu happy nggak? Wah, happy dong. Kali ini tuh kita akan menemani dengan 20 menit ke depan dengan panggilan mereka tuh Velas. Kamu tahu nggak Velas itu artinya apa? Nggak tahu apa itu artinya. Jadi Velas tuh artinya teman-teman, bahasa Inggris, kayak bahasa gaul gitu. Gitu. Oke, sebelum masuk ke topiknya, besok kan hari terakhir ujian nih ya. Perasaan kamu kayak gimana nih emang? Capek banget sih Wak, jujur. Apalagi aku tuh ada tugas yang belum lengkap. Jadi tuh merasa kayak masih banyak tanggungan gitu. Tapi seru juga sih karena ujian ini kita tuh pulangnya siang. Jadi kita Ya, masih ada waktu lagi di rumah. Soalnya kan biasanya kita tuh pulangnya sore. ya kalau pulang siang tuh kayak seru sih emang. Sampai rumah bisa tiduran dulu sebentar. Terus juga masih ada waktu buat bimbingan ujian selanjutnya gitu kan. Ngomongin tentang ujian nih, ujiannya tadi kamu gimana emang? Lancar nggak? Alhamdulillah sih tadi lancar-lancar aja ya kimia. Meskipun aku tadi agak susah banget, kayak agak ngawur. Soalnya gitu deh. Kalau kamu gimana? Tadi aku matmin ngerasa kayak lebih gampang sih daripada matwa. Tapi Iya, iya, iya. semoga hasilnya juga memuaskan ya. Amin. Oh ya, sebentar lagi kan kita udah mau kelas 12 nih emang. Menurut kamu selama kita kelas 11 tuh pelajaran apa sih yang susah gitu? Sama kelas 11 ini ya, Hmm. aku tuh kesusahannya di kimia sih tadi. Aku kayak masih kurang bisa memahami konsep-konsep kayak konsep mol gitu-gitu aku Hmm. kurang bisa. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih geografi kali ya. Soalnya tuh di kelas dia tuh apa ya, kita tuh kayak belum dijelasin tapi udah disuruh ngerjain gitu loh, jadi kadang struggle sendiri gitu. Tapi untungnya gurunya jarang ngasih PR sih, jadi kayak poin plusnya. Kalau kimia tuh kadang tugasnya lumayan banyak gitu Naswa. Hmm, Oh ya Naswa, kamu kalau di sekolah itu sering ngerasa ngantuk nggak? ya sering banget. Kalau kamu sendiri gimana em? Kalau aku sih kadang iya, kadang tergantung harinya. Kalau aku tuh biasanya paling capek itu hari Rabu sih, karena kan Hmm, kita udah pulang sore. Terus apalagi kita hari Rabu tuh pelajarannya apa? Matematika ya? iya full banget. Sama full matematika itu capek banget. Jadi pulang sekolah itu aku nggak langsung pulang Naswa. Jadi aku Hmm, ada ekskul biologi dulu. capeknya kerasa sampai sini sih. Emang biasanya kamu tidur jam berapa emang? Aku nggak nentu sih kalau jam tidur. Aku biasanya kalau main sama temanku dulu nih ya, aku jam 10-an. Kalau ada tugas juga apa begadang gitu. Tapi kalau aku udah ngantuk banget ya aku tidur. Kalau kamu gimana? Kalau aku tuh nggak bisa tidur kayak di bawah jam 10 gitu. Pasti aku selalu tidur di atas jam 10. Apalagi dulu kan aku pernah ikut basket ya. Itu kan capek banget ya. Terus pulangnya juga habis maghrib. Itu tuh kayak rasanya pengen cepet-cepet pulang terus tidur gitu loh. Tapi tuh aku nggak bisa. Jadi kayak sampai rumah tuh yang ngapain dulu gitu. Terus nanti jam 10 ke atas baru bisa tidur. Kamu itu ikut ekskul basket. Iya dulu. Berarti kamu pernah ini dong ikut DBL itu yang di Surabaya. Eh, enggak, itu aku ikut dance-nya aja Oh sih, kalau ikut basketnya dance-nya. enggak. Kalau DBL kemarin tuh aku cuma ikut ini sih supporternya yang Daholic itu. Peran penting loh itu, Oh iya ya Semanda. bener banget bener banget. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu kan anak pindahan nih. Aku mau tanya, sekolah kamu tuh sebelumnya ikut sistem full disco nggak sih?
Iya, sekolahanku yang dulu tuh juga pakai sistem full day school kan. Ngomongin tentang full day school nih, sekolahan kita ini kan juga pakai sistem full day Iya, school bener ini. banget. Itu mungkin di sini banyak velas yang nggak tahu nih artinya full day school itu apa kan. Jadi aku jelasin ya. Ya, coba jelasin biar Kelas tahu. Tetapi sebelum itu, aku mau jelasin dulu sejarah tentang full day school ini. Pendidikan kan sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Ya, bener banget. Pendidikan juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan karakter dan perkembangan siswa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu menyebutkan bahwa pendidikan nasional itu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sistem pendidikan juga berpengaruh penting loh, Kelas. Bagaimana pendidikan itu bisa dicapai sesuai harapan. Maka dari sistem pendidikan di negara ini, di Indonesia, harus memilih sistem yang tepat. Dengan berkembangnya zaman, sekarang sekolah bersistem full day school. Full day school adalah model pendidikan di mana siswa mengikuti proses pembelajaran di sekolah selama waktu yang lebih lama dari model pelajaran sekolah tradisional. Secara etimologis, menurut John, full day school berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari tiga kata. Full yang mengandung makna penuh, maksimal, banyak, day yang berarti hari, dan school yang berarti sekolah. Menarik nih ya. Emang aku mau tanya nih, gimana pendapat kamu tentang full day school ini? Dan juga apa alasannya? Misalkan kalau kamu setuju dengan full day school ini atau tidak setuju dengan full day school ini, kenapa gitu loh? Kalau aku sendiri nih ya, aku tuh setuju-setuju aja sih sama sistem full day school ini. Soalnya sistem full day school ini aku merasa kita tuh bisa meningkatkan kreativitas dan membentuk karakter siswa. Nah, selain itu juga ya Nashwa, di sekolah kita bisa banyak belajar, tapi nggak hanya dari buku aja gitu loh. Pasti Ya kan kita betul. kayak bosen banget ya kalau misalnya belajarnya tuh lihat buku aja. Jadi kita tuh mempunyai waktu untuk mengembangkan diri di bidang non-akademik. Dengan adanya full day school nih ya, kelas, sekolah bisa memberikan fasilitas-fasilitas ekstrakurikuler seperti PMR, Paskibra, futsal, dan lain-lain. Seperti yang kita bahas di awal tadi ya, Iya, Najwa. iya Kamu betul. sekolah apa tadi? Aku sekarang lagi ikut panahan sih. Nah, aku juga biologi. Keren. Jadi kita tuh apa ya teman-teman bisa mengembangkan diri kita itu sesuai kemampuan diri masing-masing. Karena pastinya kita tuh punya kemampuan dan kelebihan yang harus kita kembangkan. Nah, terus nih ya, dengan berkembangnya zaman nih ya, berkembangnya teknologi, kita tuh pasti kecanduan nggak sih sama yang namanya Iya HP? betul. Ya nggak sih, bener nggak sih? Apalagi kita Iya, nih Gen Z ya, yang apa-apa sangat itu relate. bawaannya pasti dikit-dikit main HP. Nah, itu tuh harus dikurangi. Maka salah satunya itu dengan menerapkan sistem full day school. Sehingga dengan adanya full day school, kita tuh bisa belajar dan mengembangkan diri dengan waktu yang lebih banyak daripada di rumah terus main HP. Iya juga ya. Ini juga bisa jadi motivasi belajar nggak sih? Iya benar. Apa sih motivasi itu? Jadi di dalam motivasi belajar itu terdapat dua macam motivasi belajar. Kalau menurut Hamalik, motivasi intrinsik yaitu motivasi yang timbul tanpa pengaruh dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu kebalikannya dari motivasi intrinsik. Menurut Jamara, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Dengan adanya motivasi yang tinggi, maka akan menambah semangat dan dorongan siswa untuk mempelajari sesuatu hal, sehingga tujuan belajar yang diinginkan akan tercapai secara maksimal. Oh iya betul. Terus full day school ini juga kita bisa berinteraksi lama loh Nashwa dengan teman-teman ya nggak sih? Kan Iya kita betul, kan dari seharian ketemu terus. ya dari pagi sampai sore ketemu sama teman-teman. Ini tuh juga termasuk untuk mengasah skill kita loh dalam membentuk karakter. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi menjelaskan bahwa tidak berarti peserta didik belajar seharian penuh di sekolah, tetapi memastikan bahwa peserta didik dapat mengikuti kegiatan-kegiatan penanaman pendidikan karakter. Hal ini juga bertujuan agar tidak terpengaruh hal-hal negatif di luar sana seperti narkoba, tawuran, dan lain sebagainya. Fully School juga membantu orang tua untuk memastikan anaknya di bawah bimbingan guru saat orang tua sedang bekerja.
ngeri banget ya Najwa kalau misalnya kita itu terlibat dalam hal yang pergaulan bebas gitu. Ya, serem banget sih itu. Iya, apalagi di zaman sekarang itu ya banyak banget loh berita-berita kayak tentang pergaulan bebas dan kenakalan remaja gitu ya nggak sih? Agak makin ekstrem ya. Iya, kita harus berhati-hati terus sih Najwa. Ya, Tapi nih ya betul. Najwa, dengan adanya full day school nih, aku merasa kayak banyak kegiatan-kegiatan positif yang banyak dan terjadwal gitu loh. Misalkan kayak kita dari pagi sampai sore kan sekolah. Terus biasanya itu eh, habis sekolah tuh nggak langsung pulang, tapi langsung apa namanya ekskul kalau enggak bimbel. Jadi kayak banyak banget kegiatan positif yang terjalani gitu loh. Iya, ya, Kalau betul, pendapat betul. kamu gimana nih? Kan aku udah jelasin pendapatku. Sekarang aku mau tahu dong pendapat kamu tentang full day school. Oke, menurut aku nih ya, aku juga setuju sih sama program full day school ini. Soalnya dengan adanya program full day school ini, membuat sosialisasi dan interaksi siswa terhadap teman sebayanya itu semakin terbangun dan terkontrol dengan baik gitu loh. Fun fact nih ya, program full day school ini udah diterapkan sejak Juli 2017 loh. Lama banget ya. Aku tuh Betul. kalau nggak salah SD tuh full day school loh, Oh, Najwa. kamu udah pakai sistem full day school Iya, ya? aku SD tuh udah sistem full day school. Kayaknya tahun berapa ya itu ya SD kita? Sekitaran tahun 9. Iya, Jadi nggak terlalu kaget juga ya. iya. Jadi kayak udah terbiasa gitu sih. Terus juga banyak kegiatan yang dapat membuat social skill yang dimiliki para murid untuk menjadi lebih survive dalam menghadapi masa depannya. Ini tuh diharapkan akan membuat peserta didik lebih mempunyai karakter yang baik dengan lebih menekankan terhadap nilai-nilai moral yang diterapkan di setiap harinya. Proses belajar mengajar yang lebih lama itu memungkinkan penguasaan materi yang lebih baik dan pengembangan berbagai keterampilan tambahan. Tapi bukannya kalau semakin lama di sekolah itu kita makin capek ya? Emangnya kalau udah sore gitu kita masih fokus belajar nggak sih? Tentu bisa dong, karena menurut Mendikbud Pasal 2, di dalam program full day school ini, kita tuh diberi waktu istirahat selama 0,5 jam dalam sehari. Coba 0,5 jam itu berapa menit emang? 0,5 jam itu sekitaran 30 menit nggak sih? Iya, betul Setengah banget. jam. Iya, betul. Jadi kita setengah jam itu bisa istirahat dulu ya, Iya, break bisa dulu. istirahat. Kita bisa ke kantin dulu, terus kita main-main dulu sama teman. Nah, Ya, betul. Itu waktu yang cukup sih untuk merefresh otak para murid. aduh, kedengarannya bosan banget gak sih, Velas? Dari pagi sampai sore kita tuh harus belajar di dalam kelas, duduk. Apalagi kalau misalnya mapelnya itu kurang kita suka, pastinya bosan banget dan ngantuk banget gak sih? Tenang dulu, nggak cuman itu aja. Selain mata pelajaran akademik, waktu belajar tambahan itu diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran seni, olahraga, atau bahasa asing. Ngomongin bahasa asing nih, kamu kayak ada bahasa asing favorit nggak nih emang? Kalau bahasa asing nih ya, selain kita ngomong bahasa Indonesia nih ya, aku tuh suka mapel pelajaran bahasa Arab. Wow, Tapi aku nggak terlalu bisa, tapi kamu emang jago sih bahasa Arabnya. tapi nggak terlalu bisa juga sih, tapi suka aja gitu. Oke. Pihak sekolah tuh biasanya juga menyediakan fasilitas yang memadai seperti ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga untuk mendukung proses pembelajaran. Di Semanda ini kita punya perpustakaan yang keren banget nggak sih Emma? Iya bener banget, tadi aku tuh ke perpus terus kayak ngerasanya tuh nyaman banget, dingin banget, Iya, iya. sunyi banget. Jadi tuh enak gitu kalau buat ngadu di situ. Buku-bukunya juga lengkap kan ya? Oh iya bener banget. Aku biasanya kalau cari referensi tentang pelajaran biologi tuh ke situ karena menurut aku lengkap sih di sana. Selain perpustakaan, laboratoriumnya tuh juga nggak kalah oke nggak Oh sih iya Emma? oke banget. Kamu ambil pelajaran biologi nggak? Iya, Iya. itu alat-alatnya tuh keren banget nggak Kita sih? kan apa pernah praktek ke situ kan? Iya, Dan itu iya. lengkap banget sih. Betul, dan juga fasilitas olahraganya tuh juga oke sih. Iya oke banget. Kita ada sport center sama lapangan basket. Iya, betul. Kegiatan di luar kurikulum akademik memberikan peluang berharga bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan dan minat yang tidak mungkin didapat di kelas. Ekstrakurikuler seperti klub, organisiswa, dan kegiatan sosial itu, contohnya kalau di sekolahan kita tuh ada IPM, HW, dan PS, dan masih banyak lagi ya. Tidak hanya memperluas pengetahuan siswa, tetapi juga memperkaya pengalaman mereka.
Dengan berpartisipasi dalam ekstrakurikuler, siswa tuh belajar tentang kepemimpinan, kerja tim, manajemen waktu, dan komunikasi yang efektif. Keterampilan yang sangat berharga dalam kehidupan setelah sekolah. Selain itu, ekstrakurikuler memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat mereka dan menemukan bakat yang mungkin tersembunyi. Wih, gimana nih Vela? Menurut kalian seru banget gak sih? Iya, seru banget. Apalagi nih ya Vela, sekolah kita tuh fasilitasnya udah bener-bener mendukung banget gak sih? Iya, iya betul. Jadi kita tuh di Semanda bisa enjoy banget buat belajar. Iya betul. Selain itu, penerapan full day school ini membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Kamu tahu nggak, Emma, langkah-langkah apa aja sih untuk menerapkan sistem full day school ini? Nggak tahu nih. Apa dong coba jelasin Mas? Oke, jadi pertama tuh kita bisa melakukan studi kelayakan untuk mengevaluasi kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan full day school. Terus yang kedua, melakukan sosialisasi kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai kebijakan full day school yang akan diterapkan. Yang ketiga, menyusun jadwal belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi pelajaran yang akan diajarkan. Yang keempat, melengkapi fasilitas sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang makan untuk menunjang kegiatan full day school. Terus yang terakhir, mengadakan pelatihan bagi guru agar dapat mengelola waktu dan materi pelajaran yang efektif dalam full day school. Nah, menurut Sanjaya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan manajemen pembelajaran bahwa guru memiliki peranan yang strategis dan penting dalam manajemen pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada pembelajaran full day school, siswa merupakan bagian dari proses belajar. Tidak hanya sekedar objek yang hanya diberi teori, tetapi siswa juga diajak terlibat langsung dengan kegiatan belajarnya. Full day school merupakan pengembangan dari kurikulum yang sudah ada. Dengan adanya penambahan jam belajar, maka diperlukan suatu modifikasi pada kurikulum nasional. Selain itu, menurut Eliker dan Martur, anak yang sekolah full day itu memiliki kesiapan belajar yang lebih tinggi daripada anak-anak yang sekolah setengah hari. Sehingga secara tidak langsung, hal ini akan berpengaruh pada prestasi anak. Pembelajaran sekolah yang relatif lama, terkadang siswa merasa bosan dan tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, guru membuat satu manajemen pembelajaran full day school ini yang menyenangkan. Gimana nih Nasya menurut kamu? Ini kita bisa menyimpulkan bahwa karakteristik dalam sistem pendidikan full day school adalah proses pengajaran yang menarik minat, kreatif, dan inovatif disertai pengayaan. Siswa dihadapkan pada aktivitas-aktivitas belajar yang menguntungkan selama seharian penuh, sehingga siswa tidak ada waktu luang untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya negatif dan tidak menguntungkan. Selain bertujuan mengembangkan mutu pendidikan, yang paling utama adalah full day school bertujuan sebagai salah satu upaya pembentukan akidah dan akhlak siswa dan menanamkan nilai-nilai positif. Manajemen full day school yang diimplementasikan oleh guru dengan baik dapat memotivasi siswa dalam belajar. Oh iya, tadi kan di depan kita udah ngomongin motivasi nih. Iya, Para kelas tahu nggak sih bahwa fungsi motivasi itu ada 3? Apa aja tuh? Coba sebutin dong. Yang pertama itu mendorong manusia untuk berbuat. Jadi sebagai penggerak atau motor yang melepas energi gitu. Motivasi dalam hal ini merupakan penggerak dari setiap kegiatan yang dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai rumusan tujuannya. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaat bagi tujuan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Safinatun Najah bahwa persoalan motivasi bukan hanya berkaitan dengan psikologi siswa, tetapi juga berkaitan dengan manajemen pembelajaran. Pada dasarnya, tiap siswa memiliki motivasi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pada pelaksanaan pembelajaran, menumbuhkan motivasi belajar siswa merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab guru. Ada pengaruh yang signifikan antara manajemen pembelajaran full day school dan motivasi belajar siswa. Hal ini berarti semakin baik manajemen pembelajaran full day school, maka akan semakin tinggi pula motivasi belajar siswa. Sehingga dengan adanya manajemen pembelajaran full day yang tepat, maka pembelajaran guru akan lebih menarik dan menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran
dan proses kegiatan belajar mengajar dengan berjalan dengan lancar. Oh ya, emang kan angkatan kita ini merupakan angkatan pertama ya yang pakai sistem Oh iya, bener kelas banget. peminatan gitu nih Iya, ya. bener-bener banget. Itu juga termasuk sih dalam studi. Terus juga biasanya kita waktu biologi itu disuruh kayak praktek Oh iya. laboratorium itu juga. Dan itu bisa ngembangin diri kita ya. Iya, iya betul. Wow, keunggulan dari program program full day school itu bermanfaat banget ya buat sistem belajar di zaman sekarang ini. Iya, setuju banget. Apalagi zaman sekarang tuh kita butuh yang namanya social skill juga. Iya, Itu udah betul. mulai bisa dilatih dalam program full day school ini nggak sih, Najwa? Iya, betul. Ini jadi win-win solution juga nggak sih buat semua pihak, kayak murid, guru, dan para orang tua juga. Iya, bener banget. Akhirnya kita nggak kerasa ya udah 20 menit menemani Vela di sana. Iya, betul. Akhirnya selesai. Buat para Vela, Tetaplah terinspirasi dan teruslah menjelajahi dunia dengan pikiran terbuka. Terima kasih telah mendengarkan podcast Teen Talk with Us. Aku Emma dari 11.2. Dan aku Naswa Zahra dari kelas 11.2. Pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.